Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinami Yulian, dosen di Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya baru saja menyelesaikan studi S3 saya tahun lalu, Agustus 2021, dan kembali menjadi dosen aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, em, video ini saya buat untuk salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai usulan Serdos 2022. Saya akan menayangkan video pembelajaran saya, simulasi. Namun sebelumnya saya akan mendeskripsikan terkait dengan outline mata kuliah, salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu konsep keperawatan komunitas. Di mana konsep keperawatan komunitas ini merupakan bidang yang saya tekuni. Nah, untuk mata kuliah ini terdapat berbagai capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh prodi, yaitu ada 6. Yang pertama adalah menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan serta Pancasila dalam berperilaku sebagai perawat dan individu yang menghargai keragaman. Kedua, menerjemahkan konsep teori, filosofi, dan paradigma manusia, kesehatan keperawatan biomedik dasar, dan komunikasi dalam membuat perencanaan keperawatan. Ketiga, membuat perencanaan keperawatan kronis secara integratif dalam memberi solusi terhadap kesenjangan kesehatan masyarakat berdasarkan skenario kasus dan hasil observasi klinik. Yang keempat, melakukan mekanisme keterampilan komunikasi secara terapeutik dan bekerja sama serta menghormati peran profesi lain dalam pemberian asuhan keperawatan yang holistik. Yang kelima, menerapkan keterampilan berkehidupan di dalam kehidupan individu, bermasyarakat, dan berorganisasi melalui partisipasi sosial. Dan yang terakhir, melakukan mekanisme keterampilan klinis keperawatan khusus dan kronis berdasarkan dari skenario kasus dan observasi klinis dalam bidang medikal bedah, maternitas anak jiwa, komunitas, keluarga geriatri, serta prosedur bantuan hidup dasar pada kasus gawat darurat dan kritis yang aman, dan peka budaya berdasarkan biopsikososio spiritual klien secara individu, kelompok, dan komunitas. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada konsep keperawatan komunitas ini ada 5. Antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep umum, teori, dan prinsip hubungan antar manusia sebagai dasar asuhan keperawatan komunitas. Yang kedua, mahasiswa memahami paradigma pemahaman konsep keperawatan komunitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi konseptual model praktik keperawatan komunitas. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan model asuhan keperawatan komunitas pada semua kelompok resiko dan kelompok tumbuh kembang. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menyusun dokumentasi asuhan keperawatan komunitas. Untuk materi pembelajarannya, ini kami tim konsep keperawatan komunitas membaginya ke dalam 14 pertemuan dan ditambah 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan UAS, yang mana 14 pertemuan ini dibagi sebelum semester, 7 materi sebelum ujian tengah semester dan 7 materi setelah ujian tengah semester. Materi ini kami kembangkan sesuai dengan bahan kajian yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia atau AIPNI, dan kami kembangkan sesuai dengan visi keilmuan prodi, CPL yang telah dibebankan oleh prodi, dan penciri kami yaitu adalah keperawatan penyakit kronis. Seperti itu. Kemudian untuk mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini seperti yang telah saya sampaikan tadi merupakan mata kuliah yang diajarkan oleh tim teaching dengan mode perkuliahan daring dan luring. Untuk daringnya sinkron dengan menggunakan Zoom, sedangkan asinkronnya dengan menggunakan LMS Open Learning, di mana yang telah ditentukan oleh
UMS. Kemudian untuk metode perkuliahannya kami menggunakan berbagai metode antara lain diskusi kelompok, studi kasus, kolaboratif, kooperatif, berbasis proyek dan berbasis masalah sehingga mahasiswa mampu untuk mencapai pemikiran kritis dan menghasilkan sesuatu yang dapat mereka implementasikan di masyarakat. Kemudian untuk sistem penilaiannya terdapat observasi, partisipasi, uji kerja, tes tertulis, dan tes lisan. Untuk lembar penilaiannya ada rubrik, ada portofolio, dan lain sebagainya. Nah, untuk semua komponen ini sudah terdapat juga di rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana telah disampaikan kepada seluruh mahasiswa di awal pertemuan dan di setiap pertemuan sesuai dengan CPMK dan indikator yang ingin dicapai melalui materi yang terkait seperti itu. Baik, itu sekilas terkait dengan konsep keperawatan komunitas yang saya ajarkan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran, simulasi video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Senang berjumpa dengan kalian lagi pada hari ini. Ini pertemuan kita yang ke-10 ya. Nah, oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kelihatan dari wajah-wajahnya nih ya, ceria-ceria semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pertemuan yang minggu lalu. Nah, kita hari ini akan membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu pendekatan dalam intervensi asuhan keperawatan komunitas. Nah, sudah siap ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya izin share screen ya. Oh iya, ini seperti biasa, saya rekam ya kelasnya. Baik, mari kita mulai ya. Oke, baik. Nah, oh iya, sorry. Sudah, oh, sorry. Baik, sudah kelihatan ya slide-nya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini ya, seperti tadi yang saya sampaikan, ini merupakan kenapa kita penting belajar ini, karena ini merupakan salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan dalam memberikan asuhan keperawatan komunitas begitu. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya ya, ini adalah CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan model asuhan keperawatan komunitas pada semua kelompok risiko dan kelompok tumbuh kembang. Ya, untuk tujuan khususnya atau sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan pemberdayaan komunitas sebagai salah satu pendekatan dan strategi rencana intervensi keperawatan komunitas. Untuk indikatornya, setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat dan mampu menyusun intervensi keperawatan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan yang muncul pada agregat di masyarakat ya. Nah, untuk overview-nya, jadi nanti kita brainstorming dulu, kemudian kita bahas sedikit terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian implikasi pendekatan pemberdayaan masyarakat pada asuhan keperawatan, nanti kita ada latihan sedikit, dan diskusi, ya, seperti itu. Nah, ya, pemberdayaan masyarakat. Any thoughts? Nah, silahkan kalian masuk ke Menti, ya, ini untuk brainstorming, bagaimana
pandangan kalian di awal ya terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Apa itu pemberdayaan masyarakat? Terkait apa sih, tentang apa ya? Sudah sign in? Sudah join? Ya. Maaf sebentar. Oke. Baik, ya terima kasih banyak sudah mengisi. Ya ini ya ada kesejahteraan, kekuatan, proses pembangunan masyarakat, kesejahteraan masyarakat pada masyarakat dan kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih sekali. Nah, kemudian baik, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi pemikiran-pemikiran kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat bagaimana kesesuaian. Oke. Maaf. Nah, ya. Jadi kalau kita tilik dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Maidah ayat 2 itu disebutkan bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya. Dari Al-Quran ini kita bisa melihat bahwa ada pesan bahwa bagaimana kita di masyarakat itu saling menolong bahu-bahu demi kesejahteraan bersama, seperti itu. Nah, terkait dengan pemberdayaan masyarakat ini ya, atau community empowerment. Nah, ini kita tilik dulu dari definisi partisipasi komunitas ya, atau community participation. Nah, definisinya ini sangat debatable ya antar para penulis peneliti seperti itu ya. Jadi dari tahun ke tahun itu banyak sekali yang mengeluarkan teori-teori seperti itu ya, mulai dari community involvement, participation, mobilization, ada juga community empowerment sampai citizen participation seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi meskipun tadi banyak sekali definisi-definisi ya, terms yang digunakan ya, tetapi antara partisipasi komunitas dan pemberdayaan komunitas itu digunakan secara interchangeably, jadi bergantian seperti itu. Nah, kemudian beberapa scholars atau peneliti itu mereka berargumen bahwa konsep dari partisipasi itu mengindikasikan adanya aktif atau pasif keterlibatan dari komunitas seperti itu. Itu konsep dari partisipasi ya. Jadi untuk mencapai ini keterlibatan masyarakat yang aktif dalam sebuah program itu pemberdayaan itu sangatlah penting seperti itu. Nah, kalian bisa lihat ya di situ pemberdayaan ada di mana posisinya. Nah, jadi kalau empowerment itu
refers to the process and outcomes of those without power. Jadi ini sebuah proses dan luaran. Jadi di mana masyarakat itu yang mereka awalnya tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu, kemudian keterampilan tentang sesuatu dan tidak memiliki confidence untuk memutuskan sesuatu, mereka kemudian dengan adanya dengan adanya sebuah proses mereka pada akhirnya mereka itu bisa dan mampu untuk membuat keputusan terhadap kehidupan mereka sendiri, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka seperti itu ya. Nah, jadi itu merupakan pengertian dari pemberdayaan seperti itu. Nah, ini merupakan diagram pemberdayaan masyarakat dari salah satu yang populer dari Rosato et al. 2008. Nah, dari diagram ini ya bisa tampak bagaimana pemberdayaan itu shift gitu. Jadi dari information sharing, ada konsultasi di situ, kolaborasi hingga full responsibility. Jadi tampak di situ yang digambarkan dengan garis yang awalnya buram, kemudian gambar tegas begitu. Jadi pada akhirnya ada full responsibility di situ ya. Bagaimana dari pasif hingga aktif community participation atau partisipasi komunitas. Mulai tadi itu seperti pengertian ya, tidak memiliki informasi atau pengetahuan hingga sampai akhirnya mereka bisa dan mampu untuk memutuskan segala sesuatunya by their own seperti itu ya. Nah, kemudian untuk maaf. Nah, kemudian jadi ini link papernya ya. Nah, kemudian maaf ini kenapa tidak berjalan? Untuk ya, ini merupakan salah satu contoh dari program community empowerment di Indonesia ya dengan nama Desa Siaga. Nah, ini Desa Siap Antar Jaga. Jadi pada awal 2000-an Desa Siaga ini diluncurkan ya, diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kematian dan kesakitan ibu hamil dan anak yang awalnya dari ayah siaga, siap antar jaga, kemudian berubah hingga akhirnya menjadi desa siaga. Nah, di dalam desa siaga itu terdapat beberapa fase ya, mulai dari pengenalan wilayah, identifikasi masalah, kemudian ada pertemuan di situ untuk membahas sumber daya yang dimiliki, kemudian apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah mereka, kemudian di situ jadi ada aktif involvement mulai dari identifikasi masalahnya, kemudian menentukan intervensi yang tepat untuk mengatasi masalahnya, kemudian implementasi, di situ ada kolaborasi antara masyarakat dengan perawat atau petugas kesehatan yang lain untuk mengatasi masalahnya, hingga akhirnya evaluasi seperti itu ya. Setelah diimplementasikan, dievaluasi apakah masalah mereka terselesaikan atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian ya ini ada contoh video yang menarik ini yang terkait dengan keadaan kondisi pandemi saat ini ya. Sebentar saya share dulu. Nah, jadi ini kita simak ya. Nanti kita akan memasukkannya ke lembar kerja dengan melihat implementasinya, implikasinya seperti itu. Pelibatan masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru adalah segala upaya yang dilakukan seluruh komponen masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan. Mari kita lakukan tahap pemberdayaan. Pastikan mendata kelompok risiko tinggi seperti lansia dan yang memiliki penyakit bawaan. Petakan wilayah agar dapat mengidentifikasi titik yang memiliki potensi resiko penularan.
Susun rencana kerja dan gunakan informasi yang telah dikumpulkan sebagai petunjuk dan arahan bersama. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta libatkan pihak-pihak yang dapat mendukung pelaksanaannya. Lakukan rencana kegiatan dengan disiplin dan sosialisasikan selalu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. Laksanakan pembagian tugas dengan tepat. Peran Ketua RT RW adalah memfasilitasi dan mendorong keaktifan dan partisipasi warga. Peran kader untuk membantu menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 serta mendorong warga untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru. Peran tokoh masyarakat adalah menyampaikan informasi dan memberi pengertian kepada warga agar tidak menstigma. Peran tokoh agama, sampaikanlah informasi dan beri pengertian warga agar menjalankan protokol jenazah. Peran masyarakat adalah menjalankan adaptasi kebiasaan baru dalam keseharian, membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah atau lansia yang tidak memiliki keluarga. Peran puskesmas adalah bekerja sama dengan kader untuk menerapkan protokol adaptasi kebiasaan baru di posyandu atau protokol sebelum dan sesudah menjalankan kegiatan. Peran penyuluh KB dan petugas lapangan KB berkoordinasi dengan kader dan puskesmas dalam hal pendataan serta KIE. Optimalkan penyebaran informasi secara merata kepada warga. Yakinlah adaptasi kebiasaan baru dapat kita lakukan. Kuncinya, setiap pihak harus menjalankan perannya masing-masing. Ketika melakukan kegiatan dengan banyak orang, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan pakai sabun. Saling mengingatkan dengan penuh tanggung jawab, itu artinya kita saling menghargai dan melindungi. Tidak perlu saling menunggu, lakukan inisiatif demi mewujudkan kesehatan bersama. Berubah usir wabah. Ups, maaf. Baik. Ya, itu tadi sudah simak ya videonya. Nah, dari pemberdayaan masyarakat yang ada di YouTube tersebut tadi, di video tadi. Nah, teman-teman minta tolong jelaskan implikasi diagram pemberdayaan masyarakat yang dari Rosato sebelumnya tadi, ya, dalam menanggulangi pandemi COVID-19 seperti pada ilustrasi video. Nah, minggu lalu punya PR ya untuk membaca papernya Rosato. Nah, sekarang coba kita diskusikan bersama dari video yang telah kalian lihat tadi ya, simak tadi. Nah, oke, maaf. Ya, jadi ya, baik. Nah, saya bantu untuk tuliskan. Ini untuk information sharing tahap ini. Tadi dari video yang kalian yang kita simak, apa kira-kira yang tindakan yang bisa kita lakukan yang ada di situ tadi, yang ada di video tadi. Ada yang bisa Bu. Saya Sani, Bu. Siapa nih? Yuk, Sani, Meliana. Ya, semangat sekali nih ya. Sani dulu aja, nggak apa-apa. Sani, oke. Silakan Sani. Kader menyampaikan informasi kepada masyarakat, Ibu. Sampaikan informasi kepada masyarakat. Oke, bagus. Yuk. Selanjutnya, untuk fase konsultasi, ada apa di situ? Saya Bu Meliana. Ya, menjaga kebersihan dan gizi seimbang, Bu. Kebersihan dan gizi seimbang. Oke, untuk kolaborasi. Baik, Bu, saya Dini. Oke, silakan Dini. Kolaborasi dengan bidan desa mengenai kesehatan. Kolaborasi dengan bidan mengenai desa kesehatan fisik, kesehatan. Oke, seperti kemudian posyandu lansia seperti itu. Posyandu apa tadi Mbak? Balita? Iya, posyandu balita. Kemudian ada lansia tadi ya. Dan status gizi dan lain. Oh iya, baik. Bagus. Yuk. Terakhir,
ada tahap full responsibility. Ada apa saja di situ? Saya lagi aja, Bu. Oh iya, Meliana sangat bersemangat ya hari ini ya. Yuk Meli. Untuk yang tanggung jawab penuh itu ada masyarakat bisa menerima dan menerapkan apa? Masyarakat bisa menerima dan menerapkan apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Baik, ya. Terima kasih ya. Ini jawaban yang bagus-bagus ya. Jadi tadi tampak sekali bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang ada dalam video tersebut ya. Jadi, nah ini kalian bagus sekali. Oke, ya. Itu tadi. Kemudian, nah ada yang ingin disampaikan, didiskusikan? Oh, tidak ada. Saya tanya lagi nih. Nah, ini ada individual assignment ya. Jadi untuk persiapan kelas minggu depan, pertemuan selanjutnya, silakan susun satu intervensi keperawatan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk menekan penularan COVID-19 ya. Komponennya silakan tuliskan nama intervensi, latar belakang, tujuan, dan metode yang digunakan, sertakan referensi juga yang relevan pastinya. Oke, baik. Untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah ada di penghujung pertemuan. Silahkan, siapa yang ingin menyampaikan dalam satu kalimat pendek tentang pertemuan hari ini? Yuk, siapa yuk? Saya, Bu. Oke, silahkan Sani. Jadi berdasarkan pertemuan kita hari ini, yang saya tangkap pemberdayaan masyarakat ini merupakan pembangunan masyarakat sesuai dengan sumber daya yang ada dalam masyarakat tersebut. Baik, jempol ya. Baik, silahkan. Satu kalimat pendek, tapi saking semangatnya, Sani ini kalimatnya bisa panjang seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Akhirnya selesai juga pertemuan kita hari ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan bisa didiskusikan di LMS ya, di Open Learning. Kemudian juga nanti rekamannya saya akan upload di LMS seperti biasa. Oke, seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.